Oke. Aku nggak mau dipanggil Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Teman-teman. Tuh, teman-teman, kalau udah teman-teman pasti enggak gitu. Jangan Bu. Saya nggak tahu kenapa ya kalau ada acara seperti ini kalau di depan kosong. Betul. Terutama yang di belakang tuh. Yuk. Ya saya gampang melak-melakin. Ayo dong, yang di belakang yang depan juga kalau mau maju silakan. Yuk. Ya lebih enak, lebih luasa. Bisa depan. Biar lebih kena shoot kamera. Siapa? Dori, yang mana? Oh yang itu, oke. Oke, sambil pindah terus ya. Ayo ke bawah. Lebih dekat gitu. Sampai jauh-jauh. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lebih enak. Lebih datang. Oke, pindah ke depan semua, tapi semua saya beri. Oke, terima kasih sekali sudah mau pindah. Tadi perkenalannya sudah cukup ya. Sebenarnya sih ada yang lebih penting yang tidak disebutin. Saya teman satu angkatannya Ibu Rima. Gitu, jadi tahu ininya lucu-lucunya dulu tahu deh. Gitu. Oke, hari ini saya mungkin bahasnya sedikit aja karena saya pengen nanti lebih banyak diskusi, tanya jawab. Kalau nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, boleh angkat tangan aja, ajukan pertanyaannya, tapi nggak janji langsung dijawab ya. Oke, kita mulai. Oke, hari ini kita akan bicara soal dampak psikologis tayangan kekerasan pada anak. Sebenarnya pada waktu awal, udah lama sih Bu bilang ke saya untuk sharing di sini tentang masalah ini. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dikupas dari tayangan, tidak hanya kekerasan. Ya, ada aspek-aspek yang lain yang bisa berdampak pada anak dan remaja. Itu cuma karena pesan sponsornya tayangan kekerasan, jadi mungkin nanti lebih banyak fokusnya ke tayangan kekerasan. Tapi nanti ada sedikit-sedikit tentang yang media lainnya, tentang pengaruh lainnya. Oke, awalnya saya buka dengan ini dulu. Kalau ada orang tua yang bilang ya, atau orang tua kalian mungkin dulu pernah ngomong, ini anaknya mau bandel nih, gitu, emang kasar gitu. Setuju nggak? Enggak. Kenapa? Misal dia pindah ke depan nih, misal dia pindah ke depan. Enggak. Enggak, soalnya nggak bisa di emangnya nggak bisa di kita langsung ijas itu Nggak bisa langsung dijudge. Oke. Nah, jadi memang kalau begitu lahir sebenarnya kan bersih ya, putih, belum ada pengaruh apapun. Bagaimana seorang anak bisa belajar ngomong? Karena dia dengar terus diajari ngomong juga, disuruh ngulang dan sebagainya. Begitu pula tindakan kekerasan. Gak ada anak kamu brojol terus langsung jauhin dulu, terus monjok-monjokin ibunya misalnya gitu, waktu nyusuin gitu. Gak ada yang kayak gitu. Jadi tindakan kekerasan itu memang dipelajari. Jadi ini merupakan satu hasil belajar. Sama kayak kalian kuliah di kampus ini untuk belajar kan, cuma belajarnya bukan tentang kekerasan. Nah, anak belajarnya caranya yang paling gampang pasti meniru, ya, lewat meniru. Oke, supaya lebih jelas ini saya punya tayangan film, bentar ya. Cuma kalau anak memang melihat sesuatu berulang kali terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari mereka, itu mereka rekam. Nah, kalau mereka ada di situasi yang kurang lebih sama, cara-cara yang mereka lihat itu akan dipakai, akan diterapkan. Ya,
Misalnya kalau dia lihat bapaknya nyetir mobil terus kena macet, terus dia sebel, nggak suka sama supir angkot, dia maki-maki. Oke, itu dia rekam dulu, nggak langsung ditiru. Tapi begitu kemudian beberapa hari kemudian dia terjebak dalam situasi yang sama, dia akan berperilaku persis seperti kalau punya keponakan, adik, adik, atau yang punya anak. Oke, ini ya. Jadi memang cara belajar yang paling gampang, yang paling dilakukan seorang anak adalah dengan meniru. Nah, kenapa sih satu tayangan itu mudah ditiru? Kalau mungkin kita di usia sekarang, berapa sih misalnya? Kita aja 17, kayak sama kok. Ya, saya 20 berarti. Mungkin di usia sekarang kita udah ngerti, itu kan bohongan. Ya misalnya ada film Tom and Jerry deh, itu kan bohongan, nggak kayak gitu. Tapi buat anak-anak, kenapa sih kok itu jadi, kok mereka bodoh banget gitu, tiru. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba kita lihat dulu dari sisi tayangannya ya. Kenapa sih tayangan itu mudah sekali untuk ditiru sama anak-anak? Ini ada beberapa faktor yang menentukan kenapa si tayangan itu jadinya sangat mudah ditiru. Ini hasil penelitian. Jadi kalau dilihat program acara yang katanya buat anak-anak, itu ternyata konten kekerasannya justru 5-6 kali lebih banyak kekerasannya di dalam situ. Coba bandingkan film kartun, ya Tom and Jerry yang paling gampang, sama film apa ya, yang buat anak remaja, yang buat lebih dewasa, Harry Potter. Banyakan mana kekerasannya? Bandingin aja 1 menit, Tom and Jerry udah berapa kali getok-getokan, ya kan? Si Tom udah berapa kali kejepit. Nah terus disajikannya seolah menyenangkan, lucu, ya kan? Lucu, terus seolah-olah menjadi cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, kalau mau sesuatu udah rebut aja, getok aja orangnya terus bawa lari, kayak gitu. Itu yang ditunjukkan di tayangan tersebut. Terus dilakukan oleh tokoh baik. Siapa yang suka nonton Power Rangers dulunya? Masih zaman Power Rangers kan? Kalian dulu ya? Nah, siapa yang suka nonton Power Rangers? Semuanya. Paling suka siapa tangan warna apa? Oke. Nah ini kan tokoh-tokoh baik ini juga berantem kan? Melakukan kekerasan, bunuh-bunuhin monster itu kekerasan loh. Dalam mukulin, bunuh. Nah tapi ini tokoh baik yang dibunuh monster, jadi gak apa-apa lah. Monsternya juga jahat, hancur diri dan sebagainya, gak apa-apa. Oke, jagoan, tokoh baik, boleh begitu. Itu yang tertanam di si anak. Terus suka perhatiin nggak berita-berita kriminal atau berita-berita yang umum itu? Suka ada berita-berita tentang kejahatan kan? Orang tewas, 2 orang dibunuh oleh banyak orang sendiri dan sebagainya. Besoknya atau beberapa bulan kemudian ada lanjutannya nggak berita itu? Si pelakunya sidang, terus difonis berapa tahun? Ada nggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Yang dia biasanya kasus-kasus gede, yang misalnya si siapa, yang akan Apriani misalnya, itu diikutin terus. Tapi kalau yang buat kecil-kecil, ya kayak ada anak musuh temennya gitu gara-gara handphone, itu nggak diikutin terus kan kasusnya seperti apa. Jadi berhenti sampai di situ beritanya, kejadian aja, tapi nggak diterapkan bagaimana si pelaku itu mendapatkan hukuman. Anak-anak misalnya jadi, oh apa tuh nggak ada ditanya lagi. Justru malah korbannya yang diekspos di media kan, sedih-sedih, nangis-nangis. Oke, sekarang itu dari sisi tayangannya. Nah, dari sisi anaknya sekarang, anaknya sama remajanya, mengapa mudah ditiru? Mengapa mudah terpengaruh? Karena mereka mudah terpengaruh. Oke, yang pertama, kalau untuk anak-anak di bawah usia 7 tahun, ini tadi saya dapat informasi dari Ibu Lima, ini sudah dibahas sedikit di kelas ya, jadi saya ulang aja sebentar. Anak di bawah usia 7 tahun, mereka belum punya kemampuan untuk membedakan mana yang nyata, mana yang
fantasi. Jadi saya seringkali dapat cerita-cerita kasus juga gitu, ada anak yang ya si adik jadi korban ya, adiknya digetok gitu pakai satu benda gitu karena meniru adegan di film kartun. Karena di film kartun nggak apa-apa, lucu malah keluar benjolnya tuh gitu kan. Terus nanti berapa lama kemudian hilang benjolnya. Nah itu karena mereka lihat apa yang terjadi di situ itu beneran gitu, seperti itu kejadiannya. Terus suka terkaku juga sama tokoh fantasi tadi, tadi mengidolain Power Rangers samping yang hitam gitu kan. Karena mengidolakan jadinya mereka mengambil nilai-nilai kampungnya juga, mereka menyerap gitu. Kayak misalnya saya lihat ada beberapa gaya rambut K-pop kan, terus ada beberapa gaya rambut apa, saya di back enggak ya? Enggak ada lagi. Nah itu juga di situ, jadi cenderung ikut-ikutan. Nah, terus anak juga, ini menurut teorinya Piaget, ya, mungkin udah dapat juga ya kuliah yang kelima ya. Di usia 2-7 yang masuk tahap ini, itu juga imajinasinya tinggi. Jadi mereka suka berkhayal, suka memikirkan sesuatu yang fantastis, jadi kena banget di situ. Ya, kena banget dengan tayangan-tayangan itu. Karena tayangan-tayangan itu yang dijual kebanyakan kan khayalan. Oke, kalau untuk anak yang lebih tua, juga belum bebas pengaruh. Untuk anak yang 8-12 tahun, mereka mudah cemas kalau misalnya mereka lihat kasus-kasus di TV, mereka takut itu akan menimpa diri mereka. Saya pernah dulu dapat kasus beberapa tahun yang lalu waktu bom di Kuningan. Ingat nggak? Di bom Kuningan anak ini ada di sekolah waktu kejadian, jauh dari tempat itu. Jauh dari tempat itu dia di Tebet. Jadinya di Kuningan dia di Tebet. Pulang sekolah dia baru lihat beritanya. Tapi biasanya dia nggak mau sekolah lagi, karena dia takut sekolahnya gitu. Kayak gitu. Itu satu contoh kasus. Nah kalau untuk remaja, di remaja-remaja, ababil, kan? Anak apa? Labil, itu bener. Lagi masa labil, lagi cari kan identitas diri, kalian udah lewat dong? Masa? Nah mereka kan lagi cari role model kan. Aduh mau jadi apa sih? Mau kayak siapa sih? Gitu. Kamu sih kayaknya masih. Nah kadang-kadang mereka pilih role model yang salah, sehingga ide-ide yang muncul juga salah. Misalnya dulu kalian ngikutin nggak ya? Itu siapa namanya? Band Nirvana, Kurt Cobain, ya mati gara-gara drugs. Itu kan juga banyak ngikutin, gitu. Terus belum lama ini tahun lalu yang lagi tren, bunuh diri di mall, loncat dari lantai berapa? Kan beberapa kali kejadian di apa? Di Grand City ya. Nah, sini beberapa kali ada di mana itu kan juga sempat dimintain pendapat sama TV kenapa kayak gitu. Jadi tren. Yang ngikutin anak-anak usia remaja 17, 20 tahunan masih berisiko. Itu dampak karena mereka lihat tayangannya kok kayaknya enak ya gitu ya. Wah punya masalah loncat aja masuk TV pula. Oke. Nah ini sekilas aja. Jadi sepanjang hidup kita sebenarnya kan ada tugas-tugas perkembangan yang harus kita penuhi. Misalnya umur 1-2 itu harus belajar jalan sama belajar ngomong, ya kan? Usia kan tadi berapa? 17 tahunan. 17-22 itu harus belajar, terus nanti mulai kerja dan sebagainya. Itu 17 tahun jadi nggak usah bohong. Nah, isu perkembangan itu ada setiap usia. Nah, tapi ini seringkali kontradiktif dengan tayangan yang dilihat. Ya, misalnya gini. Harusnya si anak dan remaja ini membentuk rasa percaya dan rasa aman dalam dirinya. Buat apa sih rasa percaya sama rasa aman? Coba bayangin kalau kita nggak percaya sama orang, atau kita merasa nggak aman, kita ngapain? Apa yang kita lakukan? Minder, ya. Minder. Terus apa lagi?
gak mau pacaran, gak mau nikah-nikah. Itu prinsip kekayaan. Gak mau komitmen. HTI ini HTI. HTI apa? Tuh, nggak tahu ikatan tuh. Akhirnya tahu. Oke, tapi itu yang mau dikembangkan, yang dilihat sama mereka adalah mainan orang tembak-tembakan, berantem, rebutan kantor parkir aja pakai keluarin golok dan sebagainya. Nah dari situ mereka lihat, oh dunia itu bahaya, nggak aman, perlu punya senjata. Kayaknya orang-orang di berita tuh semuanya pegang senjata nih. Kayaknya semua orang jahat sama dia, jadi dia harus memiliki pakai senjata. Nggak tentu jadinya. Terus yang kedua, contoh lainnya adalah isu perkembangan membentuk kemandirian, otonomi. Sekarang lihat deh kalau di TV, orang kalau mau berpendapat, mau dianggap benar, ya kan, apa yang dilakukan? Sweeping, ya kan, dihancur-hancurin, kursinya, mejanya dan sebagainya, disegel-segel, karena dia bukan polisi. Itu lagi, jadinya sama kekerasan sama senjata. Oke, terus membentuk pemberdayaan diri. Pemberdayaan diri itu mampu melakukan sesuatu, merasa percaya diri dan sebagainya, bisa menguasai keterampilan tertentu. Nah, yang dilihat adalah bukan kayaknya orang kalau mau menang, mau dianggap hebat, mau menguasai sesuatu itu harus dengan kekerasan, bukan dengan ini. Coba perhatiin deh tayangan-tayangan yang ada sekarang. Ya, jadi kalau orang yang kuat, berani keras, itu pasti punya kuasa dan kelihatannya pede. Coba lihat John Kane, jalannya begini nggak? Begini nggak kayak orang muda nggak kan? Tegak gitu, dia udah ditangkap, bener-bener ditembak, gitu kan? Karena identiknya itu. Tahu John Kane kan? Terus isu perkembangannya menghargai keberagaman, perbedaan dan sebagainya. Mereka harus belajar untuk menghargai satu sama lain. Tapi yang dilihat sekarang kan kekerasan antar ras, suku, agama, gak hanya di Indonesia aja, di seluruh dunia juga ada. Terus belajar bekerja sama. Yang dilihat, yang dicontohkan itu bukan bekerja sama, diskusi terus cari win-win solution lah. Tapi yang keras, yang kuat, itu yang menang. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus yang ada beberapa yang pernah saya tayangani, ada yang beberapa dari media, ada beberapa ada dari lingkungan sekitar saya dan pokoknya. Nah, ini yang pertama. Ini kasus real ya, kasus nyata terjadi di Indonesia, bukan di luar negeri. Jadi tahun 2007 kalau nggak salah ini terjadi. Waktu itu lagi tren acara-acara TV yang apa sih macam-macam judulnya? Bukan yang rekonstruksi, ya sidik terus apa ya TKP, ada yang judulnya TKP. Yang di situ diperlihatkan detail keseluruhan misalnya gitu ya. Dimulai dari konfliknya, berantemnya dulu, musuh-musuhannya dulu, terus membunuhnya, nyiapin senjatanya dan sebagainya. Itu kan kecil kan? Emang yang melakukan model gitu ya, Pak, hitam putih dan sebagainya, apa gambarnya hitam putih gitu ya. Nah ini anak-anaknya lihat dan saat itu kayaknya juga ada yang siang, ada yang di bawah jam 10 malam gitu, jadi anak-anak kecil juga bisa lihat. Nah kejadiannya ini, dia niru adiknya, dia sebel sama adiknya dulu deh gitu. Kalau anak kecil kan, kalau anak-anak mereka prinsipnya saat ini dan sekarang.